Apa cerita di ini kampus kita sepi, kita berdua aja di sini. Saya datang, rencana saya ikut uh, milad Zoom. Saya pikir ada acaranya di H5, termasuk Pak mengatur tadi. Nyatanya memang Zoom murni gitu ya. Nggak tahu nih kemana, di mana-mana penelitiannya. Jadi bukan dan ini yang baru ya, model begini ya. Iya, Pak. Baru gitu. Jadi ya karena kita udah terlanjur di sini di kampus ya kita buat tentang kampusnya aja dulu. Sepi kampus ini. Apa cerita nih masalah kampus kita nih? Sudah setahun setengah ya? Ya, setengah, Pak. COVID melanda 2 tahun setengah. Nanti setahun setengah ini kita boleh dikatakan kalaupun ada mahasiswa ke kampus ya paling hanya untuk duduk main-main atau acara hima mungkin, Pak. Oh, hima juga enggak buka ya? Hima juga nggak buka karena baru pergantian pengurus, Pak, mungkin mereka. Ya, artinya adik-adik pengurus inti juga ya, karena iya. Si Tamam baru dapat musibah. Iya, Pak. Artinya kalian ini Sidik ini mohon maaf nih. Iya, Pak. Sidik serah terima bukan serah terima jabatan aja, juga mewariskan musibah. Iya, Pak. Iya kan? Iya, Pak. Artinya Sidik jadi bupati, akhirnya bupati, orang tua meninggal. Iya, Pak. Ya kan? Iya, Pak. Dilantik Tamam. Iya, Pak. Tamam tiba-tiba orang tua meninggal. Iya, Pak. Ini memang ujian kali sama kalian nih. Oke. Kalau menurut Sidik nih, ini mau tamat Sidik lagi nih kan? Insya Allah, Pak. Artinya tinggal ya data, ngurus data lah. Ya seminar proposal sudah kan? Iya, Pak. Lalu kompre Rabu ya. Lalu tinggal nanti hasil sama usar sama ujian sarjananya. Wisuda tuh kapan ya? Sudah tuh biasa akhir tahun sama awal tahun. Tapi biasanya ada kaitan dengan milad menteri kan? Enggak. September enggak ada ya? Ada, Pak, kemarin acara wisuda. Ada ya? Iya, Pak. Berapa kali setahun kalau di sekarang? Saya nggak tahu, udah lama nggak ikut. Dua kali, Pak, mungkin, Pak. 2-3 kali. Berdasarkan kuota? Iya, berdasarkan kuota, Pak. Berarti kalau kuota 1.700? Kemarin nggak dilihat kan, jadi mungkin 1000-an. Oh. Karena mungkin yang kemarin kan nunggu juga kan, Pak. Iya. Berarti kalau 1000-an ya mungkin kemungkinan akhir tahun ini kan ramai yang akan ini. Iya, yang akan sudah. Berarti yang kalau kita yang 3,5 tahun yang rata-rata ya? Iya, 3,5 tahun, Pak, rata-rata. Ada berapa orang nih? Yang 3,5 tahun, Pak. Yang sudah sempro ada berapa orang? 3, ada 10 orang, Pak. Ada 10 orang? 10 orang, Pak. Oh, menyusut ya? Iya, menyusut, Pak. Biasanya kita mau 35 orang. Iya, Pak, ini menyusut betul-betul menyusut. Ini 10 orang. Dari kalian berapa orang? Dari angkatan 70 60 ya? 67 kan 65, Pak. 60-an. Oh. Berarti ya enggak sampai 10%. Sampai 10% sampai dah ya? Iya, Pak, 10% sampai 10%. Untuk kelas A tuh baru 3 orang, Pak. Sidik, dia, satu lagi tuh yang kemarin si Cynthia. Oh, 3 orang. Ya. Kelas A 3 orang, berarti kelas B kita 7 orang, Pak. 7 orang. Karin, Elva, si Iksan. Siapa lagi tuh? Siapa? Banyak bahasa tidak tutur. Satu lagi tuh yang lupa namanya, Pak. Sutrisno lagi kan bukan B ya? A dia, Pak, berempat nanti. A ya, berarti sini 4. 6 situ. Oke. 2 lagi ada tuh, Pak, lupa namanya, perempuan tuh, Pak. Dan ini kan sulit juga kita kalau tidak kalian di grup berikan semangat gitu. Iya, Pak, betul, Pak. Karena terlena nih di rumah. Ya kan, terlena kesibukan di rumah, sepertinya libur panjang. PLP lagi. PLP lagi ya, ada yang PLP, tapi kan yang PLP kan sedikit lagi. Iya, dia sedikit lagi, Pak, PLP. Ada separuh yang PLP. Ada separuh, Pak, PLP. Rata-rata di Pekanbaru. Rata-rata ya di Pekanbaru, Pak, ngambilnya. Anak Pekanbaru.
Iya, anak Pekanbaru. Berarti itu ada kemungkinan untuk ke kampus. Iya Pak. Nah, mas saya itu kan gini, ya kita yang bisa mengingatkan itu pertama kesemangatan antar teman nih, karena nggak kuliah lagi. Kalau kuliah kita kan hampir tiap minggu tuh ketemu teman lah, Iya, betul. boleh kan tiap ketemu teman nih. Tapi kalau bimbingan skripsi kan masing-masing, ya kan masing-masing, dan kita mungkin itu tadi jangan sampai terlena, kita hubungi PA gitu. Nah kalau kita saling berjumpa, katakan kalau tidak dengan teman, dengan PA, mungkin kita bisa konsultasi seperti saya tadi dengan Nurul, bisa konsultasi judul misalnya, jadi mulai terbuka gitu. Karena saya katakan ya coba. Tapi kalau saya sayang aja tadi tuh hanya Nurul sendiri, maunya ada beberapa orang yang diskusi gitu ya, yang kita bisa memberikan semangat gimana gitu, mengokah, kalau kata Melayu itu mengokah pikirannya gitu. Jangan sampai itu udah buntu. Terkadang itu tadi keterlambatan menyelesaikan studi itu bukan faktor kepintaran, tapi faktor bagaimana pintar-pintarnya gitu. Pintar-pintarnya membangun semangat, mood, minat kita itu. Itu persoalan sebetulnya nanti. Apa namanya? Ya dengan cara kita kan, meskipun kita tidak luahkan, tidak sampaikan ke kawan, misalnya nih Sidik, ketemu Sidik nih, lalu saya belum proposal nih, kan berpikir nih, teman udah proposal nih, jadi udah termotivasi gitu. Apalagi kalau misalnya yang sudah sempro memberi semangat, ayo gitu, nyusul sempro gitu, jadi semangat lagi gitu. Kadang udah disindir juga sih Pak, kapan lagi sempro, semua udah sempro gitu kan. Iya. Nah, nanti ketinggalan nggak bisa ngejar. Betul. Cuman ya kayaknya orang-orang nih entah malas tak, bingung Pak kenapa bisa menurun angkatan situ ini. Ya, kalau saya itu tadi karena lama kali daring. Ya daring sih. Daring lama kali. Kemudian ya sebetulnya begini, prodi, dosen-dosen itu cuma bisa memberikan semangat. Ya kan, tergantung pada kita lagi. Nah, saya termasuk yang bimbingan saya, Sidi tahu kan, Sidi kan PA-nya saya. Iya Pak. Ada yang PA-nya saya justru sekarang nggak mau, saya teleponnya nggak mau ngangkat gitu. Nah gitu. Tapi ada yang datang satu kali, iya Pak, sekian bulan baru datang. Itu sih kita udah ingatkan, wanti-wanti gitu. Bahkan kita WA kan, saya WA gitu, tolong saya katakan gimana, kasihan dengan orang tua. Nah ya kita kan begini, yang pertama sekali katakanlah nasib kita nih sebagai mahasiswa, karena ada perjalanan panjang lagi, yang sudah selesai wisuda, cari kerjaan lagi. Nggak beruntun tuh, sudah mau cari kerjaan, cukup atau tidak? Kalau udah cukup mau berkeluarga lagi. Iya betul Pak. Ya kan? Nah kemudian sudah itu kalau kita mampu, kita nolong orang tua lagi nih, membantu orang tua, apa yang bisa dibantu dengan orang tua nih, kira-kira apa dia sudah bantu kita gitu. Jadi terus persoalan hidup itu nggak pernah habis. Nah itu yang jadi pikiran kita. Tapi kalau kita tunda nih, kalau itu tunda nih kan, nah 6 bulan saja berarti kita menolong orang tua itu udah tertunda pula 6 bulan. Berentet itu loh, malah nyusah kan Pak. Baru KT lagi. Iya baru KT Pak. Lapangan kerja lagi. Iya betul. Ya kan, kalau misalnya sekarang nih kita tamat di sini, tamat nih sekarang nih, ada lowongan kerja mungkin persaingannya 100, tapi kalau bertunda lagi 6 bulan saingannya mungkin 200, 300, karena orang lain udah tamat. Atau mungkin nggak ada lowongan. Atau ada lowongan gitu. Bisa jadi karena bisa jadi gitu. Udah diambil semua sama yang udah lulus duluan. Betul. Iya. Tadi saya bicara dengan Pak Mangatur kan, itu anak beliau kan udah tamat 2 orang itu. Saya katakan, kenapa kita ada ikut ya gayanya Pak Nursal? Ya walaupun Pak Nursal anaknya udah beres semua ya. Iya Pak. Tapi pemikiran beliau, pensiun mereka ada kegiatan bangun sekolah. Menantunya yang lola, yang jadi apa, dia depan rumah gitu. Kenapa kita nggak ikuti gaya Pak Nursal ya gitu.
Nanti kalau kami ini misalnya punya sekolah kayak Pak Mengatur misalnya itu, ya nggak perlu memikirkan pekerjaan orang lain gitu, Iya. ya kan? Kadang-kadang kan begini, kita sudahlah sekolahnya jauh-jauh, sudahlah sekolahnya susah tamatnya, biayanya udah besar luar biasa, lowongan nggak ada, Lowongan ya. ya kan? Nah, tadi kita bicara dengan Pak Mengatur, kita bicara misalnya beliau anak Orisa ke fisika, Fisika ya Pak ya? fisika yang banyak diterima itu teknik fisika. Iya Pak. Nah, jadi kalau ilmu murni ya teknik fisika, teknik kimia itu banyak. Tapi kalau kimia, fisika, Betul-betul murni ya Pak. Ya sih bingung sih Pak. begitu. Kalau pendidikan fisika guru. Iya. Kalau fisika Nah, murni aja kalau fisika guru tentu harus dia ibu ambil apa? apa namanya? Pagarti. Pedagogi. Kalau kita ada kan PPG, PPG ya Pak. PPG, ya ya, Pak. kan? Lalu fisika tuh yang mengajar di fisika tuh SMA ada, SMP ada, SMA ada. Iya SMA ada. SMP kan IPA terpadu. Iya Pak. Nah SMA tuh berapa lah? Sementara ada yang ini bukan kita menggibah dengan anak mengatur ya. Ada yang dari FKIP saja, yang dari keguruan aja belum tahu terima. Iya betul. Saingan Gitu. berat. Iya. Jadi itu. Tapi kalau saya pikir begini nih, kita masuk jadi guru, kalian nih, kalau saya udah jelas saya ada dosen gitu. Kita aja masuk jadi guru itu jangan berpikiran semata-mata jadi guru. Ya, jangan berpikiran oh saya ini ingin jadi guru. Gitu. Takut itu tadi kecewa. Iya. Ya kan? Nah, takut kecewa. Ketika kita capek-capek, kita sejana, ya bangganya itu kan ketika kita wisuda aja. Wisuda ada papan nama, ada selempang teman-teman, ada pakai toga, foto. Habis itu kita mendong lah mikir. Kalau harapan kita jadi guru, ya kan? Pastilah hari-hari kita lihat. Kadang-kadang kita bisa ibaratnya banting harga. Kita ini harusnya jadi guru SMA, SMP, jadi guru SD pun boleh lah. Asal ngajar, asal nggak nganggur. Sebenarnya sebelum masuk udah ada rasa kecewa sih. Iya kan? Iya, karena udah dengar cerita-cerita. Kadang udah ngajar, kadang kuliah bahasa Indonesia, ujung ngajarnya sejarah. Nggak itu tadi. Ujung ngajar di SD. Iya. Tidak sesuai Nah, apa yang kita pelajari. Nah ini masih syukur kemarin, masih syukur kita udah buka ya. Iya, Pak. Bahkan ada dulu waktu kita ada dekade dulu S1 itu waktu zaman kami S1 itu programnya itu guru SMA. Guru SMA. Berarti kita tidak belajar kurikulum SMP. Iya. Jadi ada SMA. Kalau sekarang kita belajar nih kan, kurikulum SMP dan SMA belajar gitu. Karena kemungkinan itu. Tapi kalau kita nanti dapatnya honor SD, tentu belajar lagi. Dari awal. Dari awal lagi gitu. Nah, saya selalu katakan kepada sempat, oh ini kalau kita jadi guru, tiba-tiba di dinas itu diterima S1 guru SMP, saya kasih tahu ke Pak WR1, lalu Pak Dia. Nah, kita harus baca situasi. Connect nih antara FKIP dengan ini. Nah, oleh karena itu sebetulnya ya kita tidak hanya menerapkan kurikulum saja, tapi harus ada penyegaran-penyegaran seperti tadi kita sudah ada pemerintah itu sekarang buka namanya kewirausahaan. Ya, kewirausahaan. Lalu kita bicara sekarang kewirausahaan kita ini apa bahasa Indonesia? Kan begitu. Apa kewirausahaan kita? Jual kue. Skill lah mungkin dapat. Iya. Kalau wirausaha paling ya tentu kue. Iya, nah artinya kan yang masih ada sangkut dengan bahasa Indonesia. Betul, masih ada dengan kurikulum kita, tidak jauh dari itu. Kalau namanya dagang, orang pasti orientasi orang kan orang ekonomi. Iya, betul. Nah, kalau namanya pertanian atau kita buka usaha kayak sekarang nih, kita mulai bunga tumbuh, bunga lilin di depan kita nih. Itu kan kita bicara orang pertanian. Iya. Orang biologi, itu dunia dia nyambung gitu. Kita bahasa Indonesia. Iya, Pak.
Apa yang mau kita lakukan? Jual mungkin Pak, jual baju Pak. Apa? Tapi jual baju. Terus tapi dengan merek kita mungkin bisa apa bahasa baju. Mungkin bisa jadi kita bagian kreativitas Desain-desain. desainnya. Iya. Artinya Kata. mungkin kita kata-kata seperti dagadu yang di Jogja, yang di Bali. Di Dabu ada AO Pak. Di Dabo ada AO ya. Iya, baju Pak. Kalau di Bukit Tinggi itu ada namanya tengkele. Tengkele. Tapi memang dia apa? Saya pernah bawa mahasiswa di jalan si bekas ketua BEM, lalu di jalan di Jakarta tuh ada sumpah dulu saya pernah kurus, dia badannya besar, jadi baju kaosnya tuh XL. Iya. Langsung dia, Pak sebentar Pak, kita turun sini beli baju. Kenapa? Baju cuma tulisnya itu baju warna hitam, Iya. standar gitu loh. Betul. Tapi kata-katanya menarik. Jadi ketika dia pakai orang baca, jadi orang akan menginterpretasikan, oh anak ini dulu pernah kurus, kan begitu. Ada filosofinya Pak. Ada filosofinya Dari gitu. kata-kata itu. Iya. Kita kan banyak yang menggunakan kata-kata, Iya, betul. cuman tidak pernah kita mau mencoba. Dulu pernah ya, teman saya almarhum dah, dosen UIR, dia kajiannya tuh dia di seni tari dan musik, sebetulnya ahlinya dia sarjana mudanya sinematografi, Yatna Yuwana namanya. Jadi dia meneliti tentang topeng Mak Yong. Tahu Mak Yong? Kesenian Mak Yong. Kesenian Mak Yong tuh di Tanjung Pinang. Mak Yong. Tanjung Pinang. Itu yang memain itu perempuan semuanya, dan mereka menggunakan topeng. Jadi teater klasik, teater rakyat, nama Mak Yong, tapi mereka menggunakan topeng. Karena dia ini orang antropologi, dia meneliti tentang karakter topeng. Tapi sudah itu dia berpikir, kenapa tidak saya memanfaatkan topeng ini untuk aksesoris baju. Kebetulan ada anak ekonomi, kuliah di ekonomi, dia memegang brandnya C59, pernah C59, kaos C59. Belum tahu, dulu ada di Jakarta tuh C59 namanya. Contoh C59 itu dari alamat rumah. Dia tinggal di komplek, kalau kita kan H5 nih. Iya Pak. Nah, dia C59 jadi kan kaos. Lalu kerjasama, ada event tertentu, apa saya lupa itu, tentang budaya Melayu, tentang festival Melayu kalau nggak salah saya. Kebetulan C59 itu dia buka stand. Dan sebelum itu kerjasama, mereka memproduksi terbatas topeng Mak Yong. Topeng Mak Yong. Jadi kaosnya itu topeng Mak Yong. Gambar Mak Yong. Waktu itu lumayan tinggi harganya. Standar harga waktu zaman itu tahun 80-an salah saya. Itu harga kaos itu masih 10 ribuan gitu. 10 ribu kalau sekarang. Kalau sekarang 50-an lah ya standar ya. Iya Pak. Tadi itu kaos itu sekitar 10 ribuan, dia jual 18 ribu. Ramai yang beli, ada pesan gitu. Karena kan unik ya. Unik. Topeng kita tahu banyak. Topeng Cina kan ada juga, topeng di Bali juga ada gitu. Topeng di Jawa juga ada gitu. Kalau dia ketoprak kan ada menggunakan topeng gitu. Kayak Lutung Kesarung itu kan ada topeng-topengnya. Nah, dia mempublikasikan topeng Mak Yong. Kita kenapa tidak nih? Tapi kalau kamu mau tamat nih sekarang. Adanya ada ya paling tidak ya. Kita bereksperimen, katakanlah kita menggunakan kata-kata apa peribahasa yang penting tidak menyinggung orang. Iya betul Pak. Tertarik misalnya, apakah kita mengabadikan peribahasa atau apa? Ya komunitas mahasiswa dulu lah, misalnya gitu, momennya gitu. Karena kan mahasiswa yang ada merek aja dia beli, yang ada kegiatan-kegiatan dia suka mau dia beli gitu. Tapi kalau seandainya itu bisa dipesan banyak, itu pasti harganya murah. Harganya murah, kalau dikit ya Pak. Kalau dikit kan mahal gitu. Nah itu kita nggak tahu nih, misalnya begini, kita nggak coba eksperimen,
jangan-jangan sekolah-sekolah menarik membeli, kalau kita menuliskan peribahasa misalnya, tong kosong nyaring bunyinya atau apa saja lah untuk anak-anak sekolah. Ya kan, baju itu mensosialisasikan lagi, menghidupkan lagi peribahasa sehingga guru terbantu. Ya kan? Iya, Pak. Guru terbantu. Sekarang kan boleh dikatakan peribahasa itu raib. Di sekolah-sekolah tertentu di daerah ada ditulislah di dinding sekolah. Kayak mural dibuat begitu kan. Tapi siswa nggak paham artinya, Pak. Nggak paham artinya. Tong kosong nyari bunyinya ya, tong kosong nyari bunyinya kalau dipukul kan. Betul. Tapi nggak tahu. Anjing mau ngomong kapilah berlalu misalnya. Iya. Mungkin ada gambar anjing atau gambar kapilah atau gambar apa gitu. Kalau perlu dibantu dengan desain apanya gitu. Iya. Apakah konsepnya karikatur atau poster atau apa gitu. Nggak ada yang mencoba. Mungkin gara-gara itu nggak ada lagi jumpa peribahasa yang baru, Pak ya. Iya, nggak ada. Peribahasa. Tadi kemarin mahasiswa ada ciptakan dong peribahasa. Peribahasa baru, Pak. Iya, saya katakan karena orang lupa peribahasa itu adalah puisi. Kenapa saya berani katakan itu puisi? Itu puisi lepas namanya. Dalam teori itu puisi lepas, nggak ada judul. Nggak ada judul satu. Yang kedua dikatakan puisi karena dia bahasanya puitis. Iya. Ya, tong kosong nyari bunyinya, enggak seperti yang kata Sidik tadi. Memang tong kosong nyari bunyinya, tapi kan makna itu makna konotasi. Nah, bukan mana sebenarnya gitu. Nah, itu yang diketahui. Ya, karena itu sebetulnya menulis puisi sih gampang lah, satu barisnya bisa kok. Jangan kita pikir menulis puisi sampai sekian bait gitu. Itu kan jadi terbebani gitu. Ya. Iya, betul. Ibarat kita bangun rumah. Bangun rumah, kita melihat bangun rumah yang besar, iyalah. Ya kan? Iya, Pak. Tapi kalau bangun rumah, saya jadi arsitek rumah saya sendiri. Saya katakan ya, walaupun bidang ilmu saya ya yang penting mau bertanya mudah kok gitu. Ya, Iya, Pak. Gitu. Jadi sebetulnya yang penting kreativitas. Kreatif. Sama satu, Pak. Pak, kebanyakan nggak berani, Pak. Kayak Sidik takut mencoba. Nah, jadi gini. Takut gagal. Kan iya, kan muda, masa-masa muda. Saya ada satu Vicky Prasetyo. Pemikirannya dia kan agak nyeleneh sedikit anaknya kan. Iya, Pak. Artis itu agak, artinya dia bahkan bahasanya. Tapi pemikirannya bagus sih. Bagus gitu. Kan dua kemungkinan mencoba itu. Kalau tidak berani mencoba, berarti kita udah nyerah, udah gagal. Sih, tapi kalau kita mencoba, dua kemungkinan. Tidak satu kemungkinan berhasil, kemungkinan gagal. Nah, jadi kalau kita mau berhasil ya coba. Risiko tertinggi itu ya gagal. Karena dua pilihan. Tapi kalau kita tidak melakukannya, udah otomatis kita pilihan kedua itu gagal. Gitu aja. Sama dengan saya katakan kita menulis skripsi tadi, bicara skripsi ini. Ya kan? Kalau kita nak memulai penuh dengan ketakutan, sementara orang udah sempro, kita tinggal. Iya, tinggal. Ya kan? Susah kita. Nah, jadi kalau kita berani mencoba, enggak ada yang katakan sempro itu tidak terima gitu. Iya. Jarang lah kita nih. Karena ada bimbingan. Bahkan kita sudah ada namanya PKTI. Iya. Bahkan dianjurkan oleh Prodi, kenapa tidak judul PKTI itu lanjut jadi proposal. Gitu. Tapi ya tadi karena kita ini di suasananya kemarin juga daring, lalu suasananya sekarang masih suasananya COVID. Udah berapa bulan kan? Yang kalian aja setahun setengah ya? Iya, setahun setengah, Pak. Ada setahun setengah, jadi merasa kuliah tidak kuliah aja. Mungkin masih mending lah Pak, 1 semester, Pak. Kalau yang di bawahnya, Pak, ada yang di bawah kemarin saya cek tuh. Udah lupa mungkin dia. Yang kemarin saya cek. Kalau mau si Ori. Iya, Pak. Ori kan di Bintan. Iya. Saya cek. Pernah nak ke kampus. Udah tahun kedua kan. Ori tahun ketiga ya? Tahun kedua, Pak. Tahun kedua ya? Iya. Iya, tahun kedua. Tahun kedua ya, tahun kedua dia ngajak dia kuliah apresiasi sama saya. Belum.
Jadi saya canda aja. Iya. Kalian ini baru UKT enggak ya? Coba besok coba kalian share, kalian perlihatkan KTM kalian ke saya dan bukti UKT. Berarti Jangan-jangan kalian enggak terdaftar nih. Karena enggak tahu kampusnya di mana gitu. betul, Pak. Sama sekali ya, mereka pun belum pernah itu, Pak. Kumpul sesama mereka aja mungkin nggak ada mereka. Iya betul. Iya. Hanya dikenal di WA aja. WA saja. Nggak ada keakrabannya nanti. Ya mudah-mudahan lah sekarang ini kan kita, kalau saya lihat kemarin Pak Presiden juga di buka PON di Hirian Iya, sudah mulai buka masker. Kita ada level 2, tapi kita kan nggak tahu nih sekarang apakah memang ini realita ketakutan kita sehingga kita ikut saja instruksi pemerintah, atau memang sudah kenyataannya itu menurun. Karena kita tahu satu corong ya, kata pemerintah ini udah level 2 ya udah, ini besok udah ada dan jangan besok ada dikejutkan lagi gitu, Iya, gelombang-gelombang terbaru. gelombang-gelombangnya gitu. Apalagi kan kita ini daerah yang dekat dengan seberang. Iya. Seperti kemarin dikatakan jenisnya virus corona yang apa kan dari Bintan, dari turis Malaysia masuk ke Bintan gitu. Nah apa namanya tipenya, tipe baru itu yang lebih ganas itu ya. Nah kenapa tidak, misalnya besok kebetulan kita udah daring, semuanya masih berkumpul di kampus, nah, kita nggak tahu nih ada lagi. Itu dia Ya kan, ngeri-ngeri sedap lah kata orang tuh. Iya. Dikatakan kepingin kita, tapi dikatakan enggak ini enggak dilaksanakan ya susah juga. maju kena mundur kena. Iya, maju kena dan kasihan juga ya. Iya. Tapi SMA udah tetap muka terbatas, Pak. Iya, SMA. tapi di DKI yang pertama kali itu DKI ada 6 sekolah tutup lagi ya. Itu lagi. Pekanbaru belum ada nih tutup ya. Karena ada ditutup pas jalan tuh dia terus tutup. Memang gitu cara pencegahannya gitu. Jangan dia apa lagi. Tapi apakah anak-anak yang sekolah terlanjur masuk lalu di sana sudah kena COVID lagi, dia juga diisolasi atau jangan-jangan dia balik ke rumah dia yang bawa virusnya. Satu keluarga kena. Satu keluarga yang kena. Kita ada beberapa dosen kita yang satu keluarga kena. Pak mengatur satu keluarga kena, kan? Kemudian Pak mestinya satu keluarga ya, katakan ada satu orang yang enggak kena. Jangan sampai lah. Iya betul. Oke deh, nggak ada orang lagi nih makin siang kali. Ya. Iya. Oke, makasih. Sama-sama Pak. Bincang-bincang kita nih, bincang-bincang kosong. Kita buat podcast, buat vlog di kampus. Karena tadi saya orang yang tersesat. Jadi nggak bayangkan hari ini ada kegiatan. Bayangkan Pak. Udah. Kemarin waktu saya telepon tuh, Sidik bilang itu kan, Pak Zoom, iya, pikiran saya sama waktu saya menghadiri acara HUT Lempa gitu. Iya Pak. Jadi saya sudah buat tripod, mau bikin konten, nah udah nih dapat nih 3-4 konten gitu loh. Kayak narinya mahasiswa atau apa gitu. Memang baca puisi lah. Nah ini apa yang ada cuma buat vlog Mas Sidik gitu. Nggak ada orang, siapa saya lagi. Kurang meriah Pak. Kurang meriah. Oke adik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.